Hi, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan kasih video yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan aku share tentang daily vlog kehidupan sehari-hari aku sebagai guru, sebagai ibu. Nah, di video kali ini aku akan share tentang pengalaman yang paling amazing dalam kehidupan berumah tangga kita berdua, yaitu pengalaman kita waktu kita LDM atau long distance marriage. So stay tune here. LDM karena apa? LDM karena apa? Waktu itu dapat kerja, jadi aku dapat kerja, dia habis kontrak dari perusahaan sebelumnya, terus alhamdulillah dapat rezeki pergi untuk bekerja di luar kota, di luar pulau, tepatnya di Kalimantan sih waktu itu. Untuk tempatnya sendiri itu di daerah Kalimantan Barat, di daerah Putu Sibau ya, lebih tepatnya di Kecamatan Badau. Jadi dia perbatasan dengan Malaysia di sana. Jadi di sana kita ada pembuatan kilang minyak CPO. Ya pokoknya perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi lah, lebih ke situ lah pokoknya. Dan itu dia lebih dekatnya ke Malaysia ya, daripada maksudnya ke kota di Indonesia ya. Waktu itu di Pontianak, dia turunnya itu di Bandara Supadio, Kalimantan Barat ya. Di Pontianak ya. Di Pontianak. Dan ternyata pas sudah diikutin perjalanan gitu, ngelewatin kebun sawit segala macam, dan setelah dilihat itu deket perbatasan Nangabadau, bukan? Apa namanya? Nangabadau itu kan daerah Indonesianya. Jadi kalau daerah Malaysia itu bukan tuh. Jadi dia negeri bagian dari negeri negara bagian Sarawak lah, Malaysia. Kalau dari tempat kamu ke Malaysia, ke Lubuk Antu, pokoknya udah ke Malaysia itu berapa menit waktu itu, Beb? Kalau dari tempat kerja itu dekat banget ya, karena kalau mau kita ke site dari mes ke site itu paling, kalau kita mau ke site itu kan sekitar 10 menit. Nah itu pasti ngelewatin perbatasan lintas batas PLBN Badau ya. Oh, PLBN Badau. Nanti dikasih fotonya ya. Coba di sini nih, nanti ada fotonya tentang PLBN Badau. Oke. Jadi pokoknya intinya tempat kerjanya itu lebih dekat ke Malaysia daripada ke Pontianak sendiri, Fred, waktu itu gitu. Kurang lebih sih sekitar 2 tahun yang lalu ya, mulainya kita sekitar di tahun 2019 ya. Sana 2019. Jadi saat dulu berangkat itu kondisi istri itu lagi hamil ya, hamil besar sih. Saat itu hamil besar 4 bulan 5 bulan waktu itu. Ya, kondisinya lagi hamil. Ya gimana sih, meninggalkan istri yang sedang hamil dengan satu balita. Satu balita kan, kakak itu masih kecil, masih umur 3 tahun menjalan 3 tahun. Waktu itu kita berangkat, yang saya juga nggak tahu itu tempatnya, belum pernah saya temuin juga, entah di mana itu berada, saya juga nggak tahu. Tapi insya Allah niatnya untuk kerja cari nafkah, ya jalanin lah. Dan yang waktu itu yang ini kan versi ayahnya ya, ninggalin aku sendiri. Posisi aku lagi hamil waktu itu 4 bulan 5 bulanan dengan satu balita gitu. Nah kalau dari versi aku ya, tahu sendiri kan kalau orang hamil itu kan terbatas ya, dalam segi aku juga kerja, terus aku punya anak kecil gitu, dimana butuhlah support dari suami, dan suami harus pergi jauh, dan di sini aku pun akan urus semuanya gitu, dari anak-anak, dari masalah bayi, si jagung bayi yang ada di perut. Jadi memang jujur berat banget waktu itu ya, apalagi waktu di bandara. Dari rumah mah udah nyiapin hati gitu,
oh ya udah berangkat cuman sebentar, nggak akan lama, toh bisa teleponan, toh bisa WA-an, bisa video callan, tapi tetap aja ya namanya orang hamil kan perlu perhatian lebih gitu ya. Jadi itu sih yang waktu itu bikin berat sih. Pastinya berat ya, apalagi kan kondisinya yang saya bilang tadi kan, istri kan lagi hamil ya, hamil udah lumayan besar ya, terus anak saat itu kan kondisi kakak Mbak Naura itu kan sedang gimana sih, anak mau 2 tahun ke 3 tahun kan sedang lucu-lucunya ya, lagi butuh banget seorang Sosok ayah ayah. di sampingnya dia kan ya. Tapi gimana lagi ya, namanya ya mungkin rezekinya ditakdirkan di sana ya, lillahi ta'ala aja, insya Allah ya, bahwa hal yang baik lah, dengan niat yang baik insya Allah hasilnya juga akan baik. Itu aja sih yang diterpikirkan waktu itu. Saat itu kondisinya gini, jadi dari perusahaan yang lama itu kontrak habis, kebetulan saat itu juga ada yang lamar lagi, alhamdulillah dapet, tapi saat itu belum diketahui kalau itu akan ditempatkan di luar kota, tapi untuk bagiannya itu sudah sesuai baik itu pekerjaannya maupun background pekerjaannya. Kebetulan sudah ya udah paham lah di bidang itu gitu kan. Awalnya sih nggak tahu ya, kita terima aja kondisinya saat itu ya, lagi butuh kerja juga ya, lagi istri lagi hamil besar kan, nggak mungkin juga kan untuk berdiam diri di rumah ya. Kita ambil waktu itu, setelah proses segala macam interview dan segala macamnya nyatakan lolos, dan ternyata baru diketahui kalau itu penempatannya ada di Badau. Nah saya juga nggak tahu Badau itu di mana tadinya. Langsung Google Map ya, searching lah Badau itu di mana, ternyata ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang letaknya itu ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, Sarawak kalau tepatnya. Paling ujung, pokoknya paling ujung dari Kalimantan Barat, perbatasan sama Sarawak. Yang benar-benar bikin mutusin ini sih satu ya, ya kebutuhan pastinya ya, kebutuhan nomor satu lah, itu nggak dipungkiri juga. Terus keduanya juga pengalaman, selama ini mungkin selalu di Pulau Jawa kan, nah, kita mau coba keluar lah, gimana sih atmosfer kerjaan di luar sana gitu kan ya. Alhamdulillah ya selama ini baik-baik aja ya, ya walaupun ada sedikit konflik ya, alhamdulillah masih bisa dihandle lah gitu, lillahi ta'ala. Ya saya bilang tadi ya, berangkat niat baik insya Allah saya juga akan baik-baik aja. Jadi sebelum kita lanjut cerita ke tips dan segala macamnya tentang LDM kita, aku tuh mau cerita sebenarnya sama kamu. Beberapa hari sebelum kamu dinyatakan keterima buat ke Kalimantan itu, aku tuh ngeledekin salah satu temen aku waktu itu, Bu Kuro. Aku ngeledekin temen aku karena suaminya itu dia kerja di Kalimantan memang. Jadi dia kerjanya itu base-nya tuh di Jakarta, tapi once a time dia harus ke Kalimantan buat ngecek lapangan. Waktu itu dia kelapa sawit gitu kan, karena dia programmer IT-nya lah, pokoknya yang pegang masalah IT lah di sana. Jadi dia once time harus ke Kalimantan, dan sekalinya ke Kalimantan tuh dia seminggu gitu loh di sana ya. Jadi waktu itu aku ngeledekin dia. Aduh ya Allah, maaf ya Mak ya, waktu itu Mak aku ngeledekin dia, terus kayak di Kalimantan itu kan hati-hati loh kan, apa namanya, kalau dari info-info yang beredar kan gitu ya, hati-hati di sono nanti susah baliknya, aku bilang gitu, segala macamnya. Apa ya, aku ngeledekin temanku waktu itu yang suaminya ke Kalimantan. Ternyata beberapa hari kemudian dia bawa kabar kalau dia keterima tugas di Kalimantan. Pada saat itu aku ceritakan sama teman-temanku, suamiku dapat tugas ke Kalimantan, aku bilang gitu kan waktu itu kan. Terus mereka kayak untungnya sih mereka nggak ngeledekin balik ya, alhamdulillah, terima kasih teman-temanku. Cuman mereka support, nggak apa-apa, santai aja, insya Allah nggak kenapa-kenapa kok di sana, insya Allah aman, bla 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 gitu. Jadi ya itu buat pembelajaran sih, khususnya buat aku, kayak nggak usah lah ngata-ngatain orang yang gimana-gimana.
kena karma sendiri guys. Oh my god, aduh, kalau inget-inget itu tuh kayak jadi aduh, coba waktu itu nggak usah ngatain Bu Kuro ya, nggak usah ngatain temenku yang suaminya ke Kalimantan gitu, suamiku sendiri malah yang dapat tugas ke sana gitu. Jadi gitu waktu itu cerita lucunya. Oke, kita lanjut buat cerita-cerita masalah LDM kita waktu itu. Jadi menurut kamu cobaan yang paling berat ketika kemarin kita LDM tuh apa? Jarak ya, namanya LDM kan jarak ya. Jadi di sini kita di sana, gitu kan. Biasanya kita lihat dari pagi melek mata sampai menutup mata, kita lihat pasangan kita kan. Tiba-tiba kita nggak bisa lihat gitu kan, apa yang dilakukan di sana, apa yang dilakukan saya di sana juga gitu kan. Terus pasti kesepian ya. Laki-laki normal kesepian pasti ada lah. Biasanya nyanding istri, nyanding anak, pasti kesepian masih ada gitu kan. Intinya ya apa ya? Ya pokoknya cobaannya itu lebih ke kesepian gitu satu ya. Gitu kan. Di sana juga pasti ada, di sana pasti ada wanita juga. I'm watching you. Juga otomatis gitu kan. Ya kalau sekedar mengagumi nggak masalah, normal lah gitu kan. Laki-laki ngeliat cewek cantik wajar, ngeliat karena dia memiliki mata, punya bisa menilai gitu kan, itu cantik. Sama kayak istri gitu kan, kalau lagi nonton Korea diem, ganteng ya wajar, memang tuh ganteng gitu loh kan. Kalau saya bilang wah itu jelek, memang tuh ganteng, realitanya seperti itu gitu loh. Jadi sekedar mengagumi nggak masalah gitu loh. Ya intinya sih seperti itu aja sih. Dia cobanya paling ya beratnya ya paling ya karena kesepian itu. Kalau nggak kuat ya 12 ya. Dada saya. Itu sih. Jadi cobaan itu berarti kesepiannya itu sih pastinya sih. LDR pasti kesepian. Ya intinya ya, apa yang diomongin sama istri pokoknya. Sama saya juga sering tanya kok, kamu lagi ngapain sana sama siapa gitu, pasti saya tanya gitu. Bukannya posesif ya, tapi kita udah memiliki. Iya, harus begitu. Kalau bukan kamu yang nanyain, siapa lagi yang nanyain aku lagi ngapain, kan nggak mungkin. Kayak gitu. Kalau dari versi kamu berarti masalah kesepian ya. Pastinya. Kalau dari versi aku waktu itu kita LDM karena kita kan masalahnya aku di sini di Tangerang kan aku handle banyak hal gitu ya, kayak yang sudah tadi aku sebutin, aku hamil, aku harus handle bayiku sendiri, kayak USG nggak ditemenin dia gitu, biasa USG ditemenin dia, terus kayak ada si Mbak balita waktu itu kan umurnya baru 3 tahun, lalu juga kan ada orang tua dia gitu kan. Namanya kita sama orang tua sendiri aja kan kadang ada cekcoknya ya, apalagi sama ibu mertua yang posisinya aku jarang, maksudnya nggak pernah kumpul yang bareng dalam waktu yang lama gitu loh. Paling ketemu kan kayak cuman beberapa jam gitu. Karena itu aku harus handle itu semua gitu dalam posisi aku hamil, dimana perasaanku itu nggak stabil gitu. Nah itu sih cobaan yang berat sih, membagi-bagi antara ke anakku, terus ke ibu mertua, terus nge-handle semuanya dari kayak mulai pembayaran ini itu. Aku kayak misalnya kayak pajak motor aku harus pergi sendiri, aku perpanjang SIM aku sendiri tanpa dianterin dia dengan posisi hamil besar waktu itu sih yang cukup jadi tantangan. Terus kayak biasanya sama suami ngobrol gini, berkeluh kesah langsung itu enak. Ini dia juga kadang susah sinyal, di Kalimantan susah sinyal kan, kadang telepon susah banget, itu buat telepon biasa posisinya ya, bukan telepon WA gitu, itu susah banget gitu karena kena roaming di sana. Oh gitu. Iya kan jadi apa ya, jadi untuk beberapa provider itu ya nggak bisa ini sih, kayak Telkomsel tuh kadang-kadang juga tiba-tiba nggak bisa digunakan gitu sih, karena kalah sama yang lain, tetangga negara. Dari negara tetangga ya. Iya, jadi memang karena itu komunikasinya juga susah. Jadi menurutku cobaannya sih waktu itu Beb, waktu kita LDM gitu.
yang saya bilang tadi kan, cobaannya kan sepian ya. Ya. Pasti kalau laki-laki pasti wanita gitu. Intinya sih percayalah, sama saling percaya aja gitu kan. Jangan saling mencurigai gitu. Saat kita saling mencurigai, otomatis peluang untuk mencari pelarian itu akan lebih besar. Makanya saling percaya dan tidak saling mencurigai, itu aja. Kan gak enak kan, udah jauh-jauh kita kerja capek di sana, istri juga capek di sini, tiba-tiba kita curigain gitu kan. Semakin besar jarak kecurigaannya itu kan, jadinya kan untuk wah ngapain sih nih udah jauh-jauh malah curigain kayak gini, kan enak. Ya lebih baik. Jadi yang pertama percaya, Terus saling percaya. hilangkan tuh curigaan-curigaan itu sih. Gitu. Jangan suuzon. Terus ingat juga, istri ingat selain sana tuh lillahi ta'ala cari nafkah. Saya sendiri tujuannya juga cari nafkah untuk anak, untuk istrinya, untuk semuanya gitu kan. Terus ya kalaupun itu semua nggak berhasil gitu kan, ya ingat sama yang di atas, sama yang punya hidup. Kita hidup buat apa gitu kan, ada tujuan tertentu kan gitu kan. Ya itu sih yang bikin kuat, bikin bisa tetap bertahan. Nah, itu sih aja sih. Nah, itu aja sih dah yang kita bisa. Berarti komunikasi ya, Sama komunikasi. Saling percaya ya. Betul, komunikasi sih. Terus keterbukaan aja sih. Komunikasi, percuma komunikasi juga lo nggak terbuka. Komunikasi sering tapi nggak jujur. Nggak jujur buat apa? Itu sih. Ya sebaiknya kejujuran juga sih. Komunikasi penting, tapi kalau nggak jujur sama juga bohong. Buat apa komunikasi? Itu sih. Ya, kalau dari aku tipsnya sih yaitu tadi memang komunikasi sih penting ya, sama saling jujur gitu. Dan komitmen, kayak di awal dia memang dapat tugas ke sana dan dia memang sudah komit kayak ya ini buat keluarga kita, aku kesana buat keluarga kita gitu. Walaupun pastinya terbersit di otak aku, wah jauh dari istri lama, pasti namanya laki-laki butuh pendamping gitu kan. Oh memang pikirannya sudah kemana-mana pada saat itu kan. Cuman ya dipikir lagi, dia udah komit, kita sudah komit buat memang kesana untuk cari nafkah buat aku, buat anak-anak pada saat itu, buat keluarga juga. Jadi ya udah, aku sih kayak ya udah kita udah komit. Kalau memang at the end dia ngapa-ngapain di sana gitu ya udahlah, itu urusan nanti. Kalau aku pikirnya gitu, kita bisa apa namanya, bahas itu nanti di sini kalau memang itu terjadi pada saat itu ya. Itu sih. Jadi kalau dari kita tadi apa, Web? Yang pertama itu jujur, saling jujur. Terus komunikasinya harus benar ya. Komunikasi harus benar. Tetap Saling terbuka, walaupun komunikasinya sering tapi ternyata ada hal-hal yang ditutupi. cuma. Ya itu percuma. Mungkin utama, tapi kalau nggak jujur percuma. Lalu komitmen, dasarnya apa, mau kesana tuh mau ngapain, dan ya komit gitu. Memang kalau mau cari nafkah ya udah, kuat diri lah gitu ya. Kamu dari pihak cowoknya kuat diri, dari pihak perempuannya di sini juga kuat diri gitu buat jaga diri masing-masing. Ada lagi yang tambahin? Udah sih, intinya itu aja sih. Kalau itu versi kita sih ya, versi kita seperti itu ya. Tapi yang persepsinya kan akan beda-beda lagi gitu kan. Tapi kalau kita sih intinya lebih ke keterbukaan dan kejujuran aja gitu. Komunikasi segala macam akan tidak efektif tanpa kejujuran dan keterbukaan, itu aja sih. Waktu kamu di sana, itu ada hal yang paling bikin kamu nggak bisa lupa nggak? Hal yang paling membekas ketika kamu di Kalimantan tuh apa, Beb? Waktu itu? Kalau sana kan di mes. Jadi pulang dari sana tuh aku tuh jadi koki di rumah. Oh, oke. Jadi koki karena di sana tuh sering masak, gitu kan sama teman-teman di mes gitu kan. Jadi ada suasana baru di sana lah. Jadi saat bangun melihat mereka, mau tidur melihat mereka juga. Gitu lo kan. lagi gitu ya. Betul. Dan masak mana mereka. Dan hal unik di sana, ada hal yang paling benar-benar berkesan banget tuh. Jadi saya datang sana tuh sedang musim kemarau. Jadi
air itu susah. Kita tuh mandi tuh bisa sehari sekali. Itu kalau lagi mujur ya, itu bisa mandi sekali. Karena ini kita mandi gitu kan. Nah, suatu saat kita tuh jalan-jalan ke hutan gitu, kita nemuin sungai yang lumayan berjernih airnya. Itu kayak hidden banget gitu loh. Kita dapet kayak oase banget gitu. Kita berenang di situ. Keringnya apa namanya daerah itu pada saat itu. Iya, itu sih. Itu yang bikin ya berkesan sih. Ya otomatis ya kalau kita bekerja dengan orang yang selalu dari pagi sampai malam kita ketemu dia, akan sulit sekali sih. Jadi kesulitan itu yang belum pernah saya rasakan selama ini selama bekerja. Dan saat di Kalimantan itu benar-benar solid kita. Dan juga waktu itu teman-teman kamu tuh maksudnya bukan dari Kalimantan juga kan, maksudnya dari luar pulau juga ya, kan. Macam-macam. Dan istilahnya mungkin kayak, oh gue di sini nggak punya saudara, gue nggak punya siapa-siapa, gue punyanya lu doang nih, lu yang jadi saudara-saudara gue. Betul. Makanya itu yang bikin solid kali ya. Betul. Terus kita juga nggak cuma dari, kalau kita di Jawa kan ya dari Jawa, dari Sunda, dari Jakarta. Kalau itu udah berbeda-beda pulau. Udah berbeda pulau gitu kan. Ada yang dari Makassar, dari Palu, ada yang dari Ternate, sampai ke NTT segala macam, sampai daerah Sumatera. Itu ngumpul semua jadi satu gitu kan, kayak mini Indonesia lah situ. Gitu. Kalau pas berangkat itu aku inget banget ya, dia itu berangkat di hari Ahad waktu itu, sore ya, jam 3 itu masuk ke dalam itunya, ke bandara, ke dalam pesawatnya waktu itu ya. Pesawatnya jam 5. Pesawatnya berangkat jam 5. Terus sampai Supadio jam berapa waktu itu? Sampai Pontianak. 7 karena ada keterlambatan. 7 malam ya. 7 malam itu nyampe Pontianak. Terus besoknya sampai pagi tuh dia belum ngabarin loh, friend. Udah nyampe apa belum di tempat mesnya tuh dia belum ngabarin. Aku tuh kayak, oh my god, ini orang kemana kok nggak ngabarin gitu. Udah nyampe apa belum, apa dia kesasar ke kebun sawit apa kemana gitu. Itu pikiran banget ya. Dari Supadio 6:30 malam, ternyata kamu nyampe mes jam berapa waktu itu? 1 siang. Jam 1 siang. Jadi bisa teman-teman bayangkan waktu itu perjalanannya sejauh apa. Kalau di sini, kalau di Pulau Jawa itu jauhnya dari mana ke mana deh? Gak bisa diinin ya, kalau di sana kan dia itu kan pasti, kalau di Kalimantan masih sepi ya. Jadi udah ngebut aja sampai segitu waktunya. Kalau di Jakarta kan, kalau di Jawa kan macet ya. Jadi lamanya tuh karena macet. Kalau sana kan nggak macet. Mungkin kalau kira-kira menurut kamu gitu, dari Jakarta kemana posisinya? Jakarta Surabaya lebih kali ya. Oh serius? Iya. Ke Bali? Kurang tahu, tapi lebih lah. Di sana tuh nggak macet. Nggak macet aja sejauh itu. Itu lowong itu lah, tengah-tengah hutan. Jadi bablas gitu aja tuh ngebut ya. Nyampainya selama itu gitu. Ya, bayangin teman-teman, dari 6:30 malam sampai tempat mesnya itu jam 1 siang. Itu pikiran banget sih. Aduh, kalau namanya kita dapat info tentang Kalimantan kan gitu ya. Aduh, maaf ya teman-teman yang dari Kalimantan ya. Cuman ya pikirannya jadi kemana-mana gitu loh. Ini kan ada apa, kenapa kok nggak ngabarin, mana sinyalnya susah pertama kali nyampe sono gitu. Itu cerita waktu dia nyampe sana. Kalau pas pulang, udah berangkatnya nggak berkabar nyampe sana ya. Pas pulang nih, nyebelin banget sih. Waktu itu ditargetinnya pulang bulan apa, Beb? Februari ya? Bulan Februari pulang. Tapi kan kalau ngitung kalender kelahiran kan, istri kan akhir HPL akhir Desember awal Januari. Mau nggak mau estimasi saya kan akhir Desember ya pulang gitu kan. Alhamdulillah saat itu ada tiket murah nih. Tiket murah, kita beraniin aja diri untuk pulang saat itu. Pulang akhir Desember ya, waktu itu mau tahun baru. Iya, tanggal 27 26. Jadi kita biasanya kan pakai travel ya. Dari Nangabado itu Pontianak. Tapi kita mau coba nih naik yang merakyat banget nih, naik bis. Naik bis nerabas hutan gitu kan. Nah, sampai kita nginep di Sintang dulu, daerah Sintang. Itu semalaman, baru paginya saya lanjut lagi pakai Damri ke Pontianak saat itu, karena
pesawatnya jam 9 malam jadwalnya kan. 9 malam. Nah itu memang saya nggak ngabarin istri. Kamu ngabarin bilang mau pulang di Desember. Tapi kan nggak ngabarin Di Desember enggak kamu ngabarin masih. Ya tapi kan nggak ngabarin di tanggal berapa pulang. Di Desember akhir bilang gitu, tadinya kan Februari, terus aku pulang Desember aja kata dia gitu kan. Oh ya udah kalau memang bisa pulang pas Desember nggak apa-apa, aku bilang gitu kan waktu itu kan. Terus pas tanggal 26-nya ya kamu ngabarin aku mau pulang, aku mau berangkat dah gitu kan. Aku ingat banget. Dan yang nyeseknya apa, dia nggak punya HP, HP-nya rusak dan aku bingung komunikasi lewat apa. Kalau pas berangkat tanggal 26 itu kamu masih bareng teman-teman kamu kan, jadi ya, aku masih sampai Sintang. aku masih bisa kontak dia dari handphone temennya waktu itu, masih bisa telepon, masih bisa SMS lah waktu itu. SMS temennya nanya gitu udah nyampe mana. Itu di 26 kamu bilang kan aku berangkat, terus kamu udah sampai mana ya, kamu ngabarin ya Sintang apa mana ya? Sintang, karena ada sinyal di Sintang. Dia sampai Sintang, dia masih ngabarin, udah aku udah sampai Sintang. Tapi nggak ngabarin kapan. Aku nginep, dia bilangnya aku nginep dulu di Sintang karena nanti tanggal 28. Dia bilangnya tanggal 28 baru flight itu tanggal 28 gitu kan. Ya udah tuh, terus waktu itu aku sampai hack emailnya dia karena nggak tahu dapat info dari siapa lagi gitu. Teman-temannya juga waktu itu juga nggak enak kan ngubungin ke temennya terus kan. Akhirnya aku hack email dia tapi nggak ketemu. Aku nggak nemu tiket kamu di berangkat tanggal 27 kan. Aku nemunya di tanggal 28. Delay. Emang iya besar. Aku nemunya dia beli tiket itu tanggal 28. Jadi aku pikir tanggal 28. Waktu itu tanggal 28 Tiwi lagi mau wisuda paginya. Adik aku tuh mau wisuda tanggal 28 Desember kan. Jadi udah di otak tuh kayak udah aduh tanggal 28 bakal capek banget nih, udah nemenin si Tiwi wisuda gitu kan, nemenin adik aku wisuda kan otomatis dari pagi sampai siang sampai sore lah let's say gitu. Terus habis itu ke airport, jemput, itu perut udah gede, udah tinggal nunggu lahir waktu itu kan di akhir Desember kan. Jadi pikiranku udah aduh hektik banget ya, nanti tanggal 28 capek banget nih habis dari GBK ke airport, aku mikir gitu waktu itu. Ujuk-ujuk di tanggal 27 malam guys, di tanggal 27 malam itu jam 10-an. Enggak lah, udah jam 1-an. Enggak. Udah malam. Emang iya? Oh udah tengah malam ya. Itu ada yang ketok-ketok. Assalamualaikum. Terus mamaku tuh dengan santainya dia buka. Terus pas aku tuh siapa malam-malam datang gitu kan. Ternyata dia pulang, dia sampai rumah dan dia bilang bakal nyampe tanggal 28 malam. Itu tanggal 27 malam itu dia udah nyampe rumah. Oh my god, itu surprise banget sih. Dan itu orang rumah pada tahu semua, dan yang nggak tahu itu cuma aku. Kamu ngabarin Mae waktu itu gimana? Ya mau pulang. Enggak, maksudnya ngabarin di WA. Kan kamu nggak punya HP. Si Tiwi sih. Kan sebelum HP hilang. Oh itu sebelum HP hilang. Oh Tiwi, kamu hubungin Tiwi. Tapi ada hal yang mengerikan juga sih. Jadi mungkin karena nggak ngasih tahu istri lagi hamil besar kayak gitu, nggak ngabarin ya waktu naik pesawat itu turbulensinya parah. Oh itu udah itu di mana? Itu ada balik sini. Enggak maksud aku itu baru sekitar setengah jaman lah di atas itu turbulensi itu. Berarti itu belum nyampe Jakarta dong? Belum. Terus di Jakarta juga infonya katanya hujan badai katanya. Hujan badai katanya itu kan turbulensi kan. Kepikiran nggak sih istri lagi mau melahirkan balita 1, terus kayak pikir gini, ntar kalau ada apa-apa nih anakku yatim nih. Kayak gitu udah takut banget tuh posisinya kayak gitu. Turbulensi bener-bener parah banget tuh. Sampai pegangan gitu saking parahnya tuh turbulensi. Ya bikin udah kemana-mana saja sih. Ilahi ta'ala kalau nyampe alhamdulillah, kalau nggak ya nyampe sini udah gitu aja sih. Itu sih yang surprise, itu dia tau datang pulang nyampe di tanggal 27 malam dan alhamdulillah selamat sampai sini sebelum aku lahiran ya. Terus yang lucunya besok paginya kan kita ke GBK ya, dia yang bawa mobil, dia setir mobil. Dengan lucunya ini kita lewatnya mana ya, mau ke GBK ya? Lupa, biasa di hutan, ngabas-ngabas.
kamu lupa Beb kita lewat mana? Iya aku lupa ya lewatnya kita kemana ya arahnya. Dia biasa lewat di hutan doang kan, sekarang masuk tol gitu dia bingung kemana gitu. Itu lucu aja sih buat aku yang tadinya dia apal jalan gitu ya. Kelamaan jadi orang sawit. Kalau jadi orang hutan. Oke, jadi sekian cerita tentang LDM kita. Semoga ada yang bisa diambil dari cerita LDM kita ya Beb ya. Yang baiknya aja. Ambil yang baiknya, ambil tips-tipsnya boleh. Dan buat kalian para pejuang LDM, yakinlah, percaya kalau kalian tuh kuat. Everything will be okay. Pokoknya semuanya akan baik-baik aja. Kalian tuh keren. Kalian tuh pejuang LDM tuh keren banget karena kuat ya. Dan semoga kita tidak terpisah lagi ya Beb. Jangan LDM lagi ya. Kalau kamu ada tugas keluar pulau lagi, aku akan ikut. Aku gak mau ditinggal. Pengennya sih Papua ya. Nauzubillah amit-amit. Enggak, aku gak mau. Oke, that's all untuk video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See you. Bye-bye.